Hai semuanya, selamat datang di program Financial Update Kopnus. Pada episode kali ini, kita akan membahas tentang prediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2024. Kita cek selengkapnya hanya di Financial Update. Di tahun 2024 ini, Indonesia ini akan diprediksi akan mendapatkan pertumbuhan ekonomi yang cukup positif nih teman-teman. Nggak cuma dari satu lembaga saja, tapi dari berbagai macam lembaga yang ada di Indonesia yang telah memprediksi kenaikan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Bank Indonesia akan memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2024 ini akan nyampe di kisaran 4,7 sampai dengan 5,5%. Pertumbuhan ini didorong oleh pemulihan ekonomi global. Ya, lalu ada peningkatan permintaan domestik, berarti tingkat konsumsinya pun pasti akan naik juga. Momentum pembangunan infrastruktur juga menjadi salah satu faktor untuk pertumbuhan ekonomi ya. Jadi pertumbuhan ini ditopang oleh peningkatan konsumsi negara, investasi juga naik, lalu kenaikan gaji aparatur sipil negara. Lalu ada pembangunan infrastruktur di ibu kota negara atau di IKN. Selain itu, hasil ekspor hilirisasi juga akan semakin besar ya, karena di pemerintahan Jokowi ini ya banyak sekali industri-industri ini sudah mulai dibuka pintu supaya bisa hilirisasi up ya. Jadi Jokowi ini pengennya kalau Indonesia ini tidak hanya sebagai pemilik produksi atau pemilik barangnya saja ya, sumber barangnya saja, sumber alamnya saja, tapi pengen juga dia harus jadi pengolahnya juga. Jadi dia yang punya, dia yang ngolah juga, dan dia juga yang ngejual ya, sehingga orang-orang ataupun negara-negara lain yang bisa membeli. Dengan begitu akan lebih sangat superpower sekali ya. Asian Development Bank atau ADB nih ya, dia juga memprediksi pertumbuhan ekonomi nih. Sudah rilis juga terkini tentang Bank Pembangunan Asia ini atau ADB tadi ya, memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa nyampe 5% teman-teman. Menurut ADB, proyeksi itu utamanya didukung oleh kinerja permintaan domestik yang cukup kuat. Kita tahu ya, tingkat konsumsi Indonesia ini sangat-sangat besar loh teman-teman ya. Jadi masyarakatnya doyan belanja dan negaranya ini kaya akan sumber alam. Kita tahu sendiri kalau satu negara bisa dikatakan pertumbuhan ini sangat baik kalau neraca perdagangannya itu lancar. Jadi neraca ekspor impornya itu seimbang gitu ya. Lalu ada konsumsi rumah tangganya atau tingkat konsumsi negaranya juga sangat tinggi. Lalu investasi di negara tersebut juga jalan, sehingga pendapatan pajak negara juga akan meningkat. Sehingga apa yang terjadi, hasil dari 2023 ekonomi tumbuh di 5%. Ini luar biasa loh teman-teman. Ya, Indonesia walaupun dikatakan hutangnya sangat besar kalau ngelihat angkanya gitu ya, tapi satu, hutangnya juga sangat produktif. Berhutang tapi untuk bisa menghasilkan return. Pendapatan negaranya, PDB-nya itu juga besar, sehingga apa? Perbandingan antara hutang dengan PDB-nya itu juga sangat sehat. Kurang lebih sekitar kisaran 30-40% perbandingannya. Jadi secara pemasukannya masih sangat besar, hutangnya juga masih tercover, jadi mestinya ekonomi juga bisa lebih lancar. Nah, pemulihan ekonomi global juga menjadi salah satu faktor yang teman-teman harus tahu kalau ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2024 nih. Pertumbuhan ekonomi global nih, di global itu satu dunia gitu ya, diperkirakan akan mencapai kurang lebih sekitar di 2,4 sampai 2,6% pada tahun 2024. Kok lebih kecil daripada Indonesia ya? Ya tentu saja, karena kalau secara global kita hitungnya kan rata-rata ya, ada negara yang mungkin masih terbelakang kah, atau yang mungkin masih recovery dari COVID, macam-macam begitu di hasil rata-rata ya. Dalam satu tahun pertumbuhan ekonominya kisaran antara 2-3% tadi. Nah, selain itu peningkatan permintaan domestik juga menjadi salah satu faktor yang mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia, didorong oleh peningkatan daya beli masyarakat dan investasi. Nah, peningkatan daya beli masyarakat kok bisa sih naik gitu ya? Ya, satu, ada kenaikan dari gaji, bener nggak ya? Lalu ekonominya juga muter, berarti gairah investasinya juga semakin tinggi. Kalau perputaran ekonominya di satu negara sangat sehat, investor juga akan lebih masuk, bener nggak ya? Begitu investor masuk, dia akan bangun sebuah perusahaan, dan di sebuah perusahaan tersebut, dia akan rekrut orang, masuk, bener nggak? Nambah lagi pemasukannya jadi tinggi. Begitu sudah punya pemasukan, tingkat spending untuk belanjanya juga naik. Momentum pembangunan infrastruktur juga menjadi faktor yang mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pemerintah menargetkan belanja infrastruktur sebesar kurang lebih sekitar 422 triliun pada tahun 2024 ya. Kalau kita masih bisa bangun infrastruktur, berarti
hutang kita masih sangat sehat. Lalu dampak prediksi pertumbuhan ekonomi. Prediksi pertumbuhan ekonomi yang tinggi memiliki dampak positif tentu saja ya terhadap perekonomian Indonesia. Salah satunya yaitu meningkatkan pendapatan masyarakat. Kalau kotanya hidup, ya pertumbuhan ekonominya banyak sehingga apa yang terjadi? Lapangan pekerjaan juga bertambah. Oke, lalu apalagi menciptakan lapangan pekerjaan itu juga ya makin banyak investor yang masuk atau banyak orang yang makin punya uang, dia akan semakin mengembangkan usahanya sehingga butuh apa? Ya butuh teknisi-teknisi, bener nggak sih? Butuh karyawan baru lagi. Lalu apalagi meningkatkan investasi, ya ini tentu saja ya. Jadi kalau misalnya satu negara ini pertumbuhannya bagus, investor juga ngeliat kayaknya masih bagus nih, ini negaranya aman nih. Ekonominya tumbuh. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat mendorong kenaikan harga aset. Nah ini tentu saja, makin rame daerahnya, tanahnya makin naik nggak? Bener ya, aksesnya makin jadi nggak, makin dapet nggak? Nah, begitu aksesnya jadi, naiklah. Pertimbangan untuk menabung, pertumbuhan ekonomi yang tinggi juga bikin orang karena tingkat daya belinya tinggi ya, begitu spending, nah dana yang terkumpul itu bisa juga diputerin untuk investasi kembali, muterin modal lagi, ataupun keuntungannya bisa untuk disimpan untuk di masa depan. Mengatur keuangan sendiri salah satunya mungkin menyimpan ya, berinvestasi. Boleh cek juga ya, kita ada produk simpanan yang sangat-sangat menguntungkan, aman. Ya tentu saja simpanan berjangka oren bisa jadi salah satu pilihan untuk berinvestasi. Nah, demikian informasi hari ini teman-teman. Semoga informasi yang saya sampaikan mengenai sedikit market update di 2024 nanti semoga bermanfaat. Terima kasih, salam sehat semua. Saya Imewong, Financial Update pamit undur diri. Terima kasih.